Oke teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dengan saya Sagi Begeder dan tak lepas dari jadwal kualifikasi Piala Dunia round ketiga dan Piala AFF hanya berjarak 5 hari. Oleh karena itu PSSI harus berpikir keras untuk menentukan pemain-pemain dan untuk menentukan siapa yang menangani timnas senior untuk round ketiga Piala Dunia dan untuk Piala AFF senior untuk 2024. Timnas Indonesia baik senior maupun junior akhir-akhir sedang mendapatkan banyak sorotan, khususnya dari negara-negara di ASEAN. Mereka kini menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin berkembang pesat. Dan hal itu dibuktikan saat anak asuh Sintayong menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di babak kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya itu saja, dari timnas junior yang dipimpin oleh Coach Nova berhasil mencuri perhatian setelah tampil gemilang di Piala AFF U16. Meski gagal menjadi juara, namun fighting spirit para penggawa Garuda Muda berhasil mencuri perhatian. Teman-teman. Dan melihat situasi tersebut, PSSI kini berencana memakai Coach Nova untuk Piala AFF 2024 karena Sintayong akan lebih fokus memimpin timnas senior di kualifikasi Piala Dunia. Mendengar rumor tersebut, jelas membuat tim-tim rival sewot setengah mati, terutama media Vietnam dan Malaysia. Betul. Kompak merasa jika Indonesia sekarang ini benar-benar udah nggak Biasa menganggap itu Vietnam Piala dan AFF Malaysia. sebagai ajang yang penting, walaupun belum pernah juara sekalipun. Timnas Indonesia sepertinya benar-benar akan memanfaatkan ajang Piala AFF sebagai uji coba para pemain muda, di mana hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Dilansir dari FIFA Goal, Pak Erick memberi isyarat jika melihat sikon yang ada, maka yang paling realistis adalah membagi fokus dan skala prioritas. Dan bagaimanapun, kualifikasi Piala Dunia adalah fokus utama sekarang ini. Oleh karenanya, di Piala AFF bulan November nanti, kemungkinan besar Indonesia akan menurunkan banyak pemain muda. Bahkan tak hanya pemain muda. Melihat situasi terbaru, PSSI berencana akan menunjuk Coach Nova sebagai pelatih kepala timnas Indonesia di Piala AFF. Hal itu tak lepas dari catatan manis di ajang Piala AFF U16 beberapa waktu yang lalu. Dan memang harus diakui, jika melihat situasi yang ada tentu bagi sebagian besar pecinta timnas Indonesia sekarang, agak aneh rasanya jika melihat timnas yang sudah terbiasa tampil di level Asia, tiba-tiba harus main di kompetisi regional. Benar, kita nggak boleh menganggap remeh dan tidak respek kepada pihak AFF. Namun bila berkaca dari jadwal Indonesia yang super padat, realistisnya ya benar seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir, yaitu menurunkan pemain muda untuk menambah jam terbang bermain sekaligus membentuk mentalitas pemain itu sendiri. Entah itu nantinya full timnas U20 atau bahkan beberapa pemain timnas U16 yang dirasa cukup layak untuk bermain di timnas senior. Seperti Zahabi Goli, Mirza, dan juga Evandra. Ataupun kombinasi pemain timnas U20 dengan para pemain Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama timnas asuhan Sintayong. Sementara itu, Coach Shin sendiri sebenarnya sudah pernah mencoba menyikapi situasi ini sebijak mungkin. Karena bagaimanapun, ia sendiri juga mumet pastinya jika harus membagi konsentrasi dengan dua tim yang berbeda plus jadwal yang mepet. Dan hal itulah yang membuat PSSI harus mengambil tindakan tegas. Jaraknya 5 hari. Dia akan menunjuk Coach Nova untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Bahkan Pak Erick sangat percaya kepada Coach Nova setelah melihat kepemimpinannya di ajang Piala AFF U16 beberapa waktu yang lalu. Apalagi Coach Nova dianggap memiliki strategi yang sangat mirip dengan Sintayong. Hal itu tak lepas dari pengalamannya menjadi pendamping pelatih asal Korea Selatan itu dalam beberapa tahun terakhir.
Utamakan Pildun daripada AFF. Ya, seperti kita ketahui, jika jarak antara Piala AFF dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Round 3 hanya berjarak sekitar 5 hari. Dan dalam drawing yang dilakukan pada Kamis 21 Mei 2024 yang lalu, 5 hari skuad Garuda yang jaraknya. tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dijadwalkan akan melawat ke markas Myanmar di matchday pertama grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan pada Minggu 24 November 2024. Setelah tandang ke markas Myanmar, Timnas Indonesia akan menjamu Laos pada 27 November 2024 dan 3 hari kemudian melawat ke kandang Vietnam pada 30 November 2024. Nah, setelah beristirahat sekitar 7 hari, Indonesia akan menjamu Filipina di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 7 Desember 2024. Jelas, itu merupakan jadwal yang cukup gila bukan? Terlebih beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024, skuad Garuda harus main dulu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan menurut jadwal, akan ada sebanyak 10 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilangsungkan dari September 2024 hingga 10 Juni 2025. Masalahnya, semua tahu kan kalau babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada FIFA Matchday medio September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Nah, di November 2024 ini, laga-laga bakal digelar pada 14 dan 19 November 2024. Yang mana itu artinya sangatlah mepet, karena hanya berselang 5 hari dari laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Jelas akan sangat gila bagi PSSI kalau sampai meminta Sinteyong turun di 2 ajang dalam waktu yang mepet dengan skuad yang berbeda. Dan akan lebih gila lagi kalau PSSI memaksakan tampil full tim, pakai jurus lobby-lobby atau apalah itu. Tentu saja Pak Erick Thohir beserta jajarannya nggak senaif itu. Makanya dibuatlah sebuah wacana untuk full menurunkan skuad muda di Piala AFF nanti. Karena PSSI jelas akan mengutamakan kualifikasi Piala Dunia daripada AFF. Meskipun timnas belum pernah juara sama sekali, namun bodo amatlah AFF bisa dimenangkan kapan aja. Tapi punya kesempatan bermain di Piala Dunia dengan peluang 40%, kapan lagi? Kan begitu. Dapat sindiran dari negara tetangga. Ya, terlepas dari itu semua, diketahui kalau statement dari Pak Erick tadi kayaknya bikin sewot tim-tim rival. Malaysia contohnya. Sebagaimana dilansir dari OneFootball, mereka mempertanyakan keputusan Timnas Indonesia untuk menurunkan tim muda di Piala AFF 2024. Padahal bagaimanapun, ajang itu merupakan kesempatan bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh meremehkan Piala AFF yang sekarang disebut ASEAN Cup, karena skuad Garuda belum mampu menjadi kampiun. Ya iya sih, tapi ya gimana? Kalau kita nggak lolos di round ketiga, mungkin masih bisa diusahakan tampil full tim. Tapi kan sayangnya kita lolos nih, jadi gimana dong? Lain pula Malaysia, lain pula Vietnam, yang kayaknya nggak pernah bosen mantengin kita mulu ya kan? Di mana ada 2 media dari negeri sejuta nguyen yang menanggapi wacana PSSI. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik, lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas, tulis Genius. Kemudian ada Soha yang menyebut jika Indonesia sangat beruntung punya kedalaman skuad yang bagus. Bahkan media tersebut merasa walaupun nantinya Indonesia menurunkan skuad muda dan Vietnam skuad utama, belum tentu juga Vietnam bisa menang semudah itu karena tim U20 pun Indonesia berpeluang diperkuat pemain diaspora macam Hinoke, Tim Gibbons, James Reven, Sam Yufel, John Max, dan Welber Jardim yang bagaimanapun masih bisa dilobi karena status mereka masih pemain junior di tim masing-masing. Ditambah dengan Coach Nova yang sempat menjadi tangan kanan Sinteyong di timnas senior Indonesia. Jelas dari segi permainan kurang lebih sama.
Maka dari itu, media Soha sampai menyebut grup B ini adalah grup neraka. Hasil drawing Piala AFF 2024, tim Vietnam bertemu Indonesia di grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Filipina berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Sedangkan Myanmar selalu jadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2018, tulis media Soha. Dan sekali lagi, kita tunggu saja keputusan resmi dari PSSI. Meski baru wacana, namun 90% bakal fix pelatih timnas di Piala AFF bakal dipegang oleh Coach Nova Arianto. Apalagi Coach Nova memiliki gaya permainan yang hampir sama dengan Sintayong.